Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan untuk kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Pembahasan kita sebelumnya sebelumnya kita membahas tentang tafsir dari layan sharif, perincian dari layan sharif, yang mana layan sharif ini adalah isim atau kelompok isim mu'rab yang dia masuk kelompok isim tapi tampilannya adalah tampilan fi'il. Kenapa? Karena dari tanda kita pelajari bahwa fi'il itu tidak menerima tanwin, tidak juga menerima kasrah, tidak juga menerima alif lam. Sementara tiga itu ada pada isim. Maka isim yang memiliki atau secara asal isim tapi dia memiliki ciri atau tampilannya seperti fi'il, maka nanti dia akan disebut dengan al-ismul ladzi layan sharif. Ada juga yang menyebut dengan mamnu'un minas sarfi, itu juga, ya. Atau ada juga yang menyebut dengan ghairu munsharif. Jadi macam-macam, maksudnya namanya penyebutannya tidak satu saja, ya. Tapi intinya apa itu? Mereka adalah isim-isim yang tidak menerima tanwin atau tidak ada pada bagian akhirnya harokat tanwin. Dan sudah kita bahas 6 dari kelompok layan sharif. Jadi di sini sebelumnya ada pembagian sebenarnya, hanya saja penulis tidak menyebutkan. Tidak masalah, ya, ilmu itu bertahap sedikit demi sedikit. Di kitab lain nanti Bapak-bapak akan menemukan kenapa ada pembagian-pembagian. Di sini kan disebutkan ada 1 sampai 3, ya. Jadi ada 2, 1 sampai 3, maksudnya dipisah. Kenapa enggak di total aja jadi 6 terus menjadi 12 kan gitu, ya. Kenapa dipisah? Jadi sebenarnya ini ada pembagian. Dari sisi apa? Alasan dia masuk ke dalam layan sharif, ya. Nah, masalah maka apa? Kemarin saya jelaskan, perhatikan saja polanya, ya. Karena sebagian besar kita bisa mengetahui layan sharif itu dari polanya. Pola itu berhubungan dengan wazan, ya. Rumus kata. Jadi sudah kita bahas 6. Yang pertama yaitu apa? Sigha muntahal jumhur. Polanya apa? Mafa'ila. Atau nanti yang atau sejenis dengan mafa'ila. Jadi dia tidak cuma satu, ya. Masih ada yang lain, tapi yang ma'ruf atau yang terkenal itu mafa'ila. Contohnya di situ masajid dananira. Dananira itu polanya bukan mafa'ila. Karena dari kaidah yang kita pelajari, pola itu akan memperlihatkan kepada kita mana asal, mana tambahan. Sudah saya jelaskan kemarin, asal kata 3 huruf itu diwakilkan dengan huruf fa, ain dan lam. Maka nanti kalau dalam sebuah pola ada huruf selain fa, ain, lam, maka huruf tersebut adalah tambahan. Jadi kalau kita perhatikan mafa'ila, berarti tambahannya di situ mim dan alif. Jadi yang berubah apa? Fa
ain dan lam itu yang akan berubah. Adapun tambahan tetap. Tapi kalau kita lihat kepada dana niyara, harusnya kalau dia polanya mafailah harus ada mim, harus ada alif. Alif ada memang, tapi mim yang tidak ada. Kan begitu. Karena tambahan itu selalu ada. Yang berubah apa itu? Fa, ain dan lamnya. Kemudian yang kedua, jadi apa tadi? Rumus yang pertama atau pola wazan sigoh yang pertama, bentuk yang pertama dari lafaz sharif yaitu mafailah. Yang kedua fu'la. Fu'la panjang ya. Ada alif bengkok atau yang disebut juga dengan alif maksurah. Ya. Ingat, seperti isim maksur, hanya saja dia masuk ke dalam lafaz sharif. Kenapa? Ada polanya khusus. Fu'la. Maka kalau selain fu'la tidak masuk. Kemudian alif tanis mamdudah. Safra'u. Dengan pola apa? Fa'la'u. Fa'la'u. Kemudian bagian yang kedua, bagian yang kedua yaitu kata sifat. Ya, sebenarnya yang kedua, ketiga itu kata sifat juga. Alif tanis maksurah dan alif tanis mamdudah itu juga kata sifat. Cuma alasan lain sharifnya berbeda. Ya. Satu yang kedua atau yang keempat al-wasfu ma'al-adl. Kata sifat kemudian bersama pergeseran. Polanya apa? Maf'alu dan fu'alu. Ada dua pola di situ untuk al-wasfu ma'al-adl. Maf'alu dan fu'alu. Kemudian yang kedua atau yang kelima, al-wasfu ma'a waznil fi'li. Kata sifat yang mengikuti pola kata kerja fi'il. Jadi kata kerja memang secara asal itu tidak bertanwin. Dan pola kata kerja itu banyak. Tapi ada satu pola yang dia masuk tatkala isim memakainya, masuk dia ke dalam layan sharif. Yaitu apa? Af'alu. Dan sudah kita jelaskan af'alu di sini adalah bentuk laki-laki dari fu'la nomor 2 dan fa'la'u nomor 3. Ya, dia bentuk laki-lakinya. Terlepas dari itu, hafalkan saja dulu bahwa ini adalah pola-pola layan sharif. Kemudian 3 atau yang keenam, al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Kata sifat bersama penambahan alif dan nun. Jadi alif nunnya tambahan. Dengan pola apa? Fa'lanu. Fa'lanu. Jadi sudah kita tuliskan semua pola yang 6 pertama ini ya, Bapak. Jadi hafalkan saja langsung dulu pola-polanya. Paling tidak kalau melihat bentuk baca yang seperti itu, maka apa? Dia adalah kelompok dari layan sharif. Nah, sekarang kita masuk 6 yang ketiga. Dari kelompok yang ketiga yaitu apa? Ini tentang nama-nama yang masuk layan sharif. Nama ya. Jadi nama-nama yang masuk ke dalam kelompok layan sharif. Yang pertama, al-alamu ma'al adli. Sebelumnya ada al-wasfu ma'al adli. Kata sifat. Kalau ini apa? Nama. Ya, beda. Al-wasfu ma'al adli. Nama bersama pergeseran. Nama yang mengalami pergeseran. Contoh Umaru, Zufaru, Zuhalu.
Jadi maksudnya apa bergeseran? Dia ada kata asal. Sebelum ada dia merupakan perubahan dari Umar ini merupakan perubahan dari Amir. Ya. Kalau Amirun lain sorib. Amirun itu bukan lain sorib, tanwin. Tapi kalau Umar itu apa? Lain sorib. Untuk nama yang ini ada pola, yaitu apa? Fu'alun. Jadi satu yang ketiga atau yang ketujuh, nama yang mengikuti pola fu'alu. Fu'alu. Bedakan tadi sebelumnya satu yang kedua al-wasfu ma'al adl itu fu'alu. Nah ini yang panjang. Dan dia apa? Sifat. Kalau ini tidak, pendek, fu'alu. Dan dia bukan sifat, dia nama. Jadi refleks saja kalau jumpa nama-nama nanti dengan pola ini, maka ingat bahwa dia adalah kelompok layan sorib. Jangan dibaca dengan tanwin. Terutama kalau bapak nanti masuk kepada kitab gundul. Insyaallah sampai ya. Harus punya target tuh, ya. Harus insyaallah ya. Kalau kitab gundul lancar, apalagi yang gondrong gitu kan. Ya. Al-Qur'annya pasti lebih kencang lagi gitu. Kemudian selanjutnya, jadi itu nama-nama ya Bapak ya. Umar, Zufar, Zuhal. Mungkin kita belum pernah dengar, tapi itu nama. Kalau Umar ma'ruf ya. Yang kedua al-alamu ma'a waznil fi'li, sama seperti al-wasfu ma'a waznil fi'li, hanya saja itu sifat. Kalau ini nama yang mengikuti pola kata kerja, wazan kata kerja, fi'il kata kerja ya. Hanya saja bedanya apa dengan al-wasfu ma'al waznil fi'li? Kalau yang kedua dari yang bagian kedua atau yang kelima, al-wasfu ma'a waznil fi'li, itu polanya hanya itu saja. Apa itu? Af'alu. Hanya pola itu saja. Sifat yang apa itu? Mengikuti wazan fi'il. Adapun nama, kalau dia nanti mengikuti wazan fi'il, tidak berbatas sebenarnya wazan fi'il banyak, Bapak. Ya. Jadi maka ini nggak bisa kita tentukan pola. Bapak bisa tahu nanti kalau sudah belajar kata kerja. Ya, kalau sudah belajar kata kerja, melihat pola-pola kata kerja, maka nanti kalau ada nama diikutkan dengan pola-pola kata kerja tersebut, maka nama itu masuk ke dalam layan sorib. Ya, banyak. Jadi wazan kata kerja itu bukan cuma af'alu, banyak Pak. Masa kata kerja cuma af'alu? Kan gitu kan? Ya. Ya nggak mungkin, itu salah satu pola. Hanya saja itu tadi bedanya. Ingat ya, kalau untuk sifat hanya wazannya apa tadi? Af'alu saja. Yang mengikuti pola fi'il hanya dengan wazan apa? Af'alu. Adapun nama tidak berbatas, bisa mengikuti pola fi'il apa saja. Ada nama salah seorang ummahat dulu yang belajar di Kokar, namanya Ruziqna. Itu kata kerja Bapak dalam bahasa Arab ya. Kata kerja artinya kami telah diberi rezeki ya. Maka apa ya, nama beliau masuk layan sorib ya. Nah itu tadi, paham ya perbedaannya antara nama dengan sifat yang mengikuti kata kerja. Kalau sifat sekali lagi hanya mengikuti af'alu saja, maksudnya polanya hanya af'alu, satu itu saja. Adapun untuk alam, nama yang mengikuti wazan fi'il,
Di sini contoh baru sebagian saja ini. Ahmadu. Nah, kalau Ahmadu ya polanya af'alu. Ya kan? Af'alu polanya. Tapi kalau Yazid polanya bukan. Yazid bukan pola af'alu. Bagaimana kita tahu? Ya kan kalau af'alu sekali lagi. Kita kan udah belajar kemarin, sudah saya jelaskan. Ingat ya, simbol fa'ain lam atau asal kata fa'ain lam. Maka jika ada selain fa'ain dan lam, maka itu tambahan af'alu. Berarti tambahan siapa di sini? Hamzah. Yazid. Ya, kalau dia af'alu harusnya ada hamzah di depan. Itulah pola. Ya. Bacanya pun enggak sama kan? Enggak sama. Pola itu harus sama. Mafailu, maqaidu kan sama bacanya. Ya, mafatihu, majalisu sama bacanya. Nah, jadi apa? Untuk nama itu nggak bisa kita tetapkan pola. Ya, nanti bapak akan tahu apa saja pola-pola kata kerja saat nanti sudah masuk kepada pembahasan kata kerja. Ahsanu, ya. Ahmad, Yazid itu ma'ruf ya. Kalau Hasan jarang menggunakan Hasan sebagai nama ya. Ma'rufnya Hasan itu. Nah, jadi nanti bapak bisa melihat ada yang sama. Di al-wasfu ma'a waznil fi'li ada ahsanu, kan gitu kan? Di al-alamu di nama juga ada ahsanu. Bagaimana nanti kita menentukan dia nama atau sifat? Nah, itu maka apa? Itu nanti melihat kepada konteks. Apakah dia cocok diartikan nama atau dia cocok diartikan sifat. Ya, terlepas dari itu hafalkan saja fahami saja dulu dan hafalkan sudah. Adapun penggunaan nanti di dalam kalimat ada qarinah, ada petunjuk untuk membedakannya, ya. Jelas ya? Itu nama yang mengikuti wazan fi'il. Kemudian yang ketiga, al-alamu ma ziyadatil alif wan nun. Nama bersama penambahan alif nun. Jadi sama, ada al-wasfu ma'al adal, ada juga al-wasfu ma'a wazn fi'li, ada juga al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Hanya saja pada sifat-sifat itu ada pola-polanya semua. Untuk yang sifat memiliki pola. Al-wasfu ma'al adal ada polanya maf'alu, fu'alu. Al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun, al-wasfu ma'a waznil fi'li ada polanya af'alu. Al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun ada polanya fa'lanu, ya. Adapun untuk yang nama sebagian ada pola, sebagian tidak, ya. Yang ada pola tadi yang mana? Yang pertama itu fu'alu. Al-alamu ma'al adl, ya. Untuk al-alamu ma'a wazn fi'li enggak bisa kita tetapkan pola. Ya, karena pola kata kerja itu banyak. Intinya kalau sudah nanti Bapak sudah belajar kata kerja lalu mendapati nama mengikuti pola itu, maka masukkan dia ke dalam kelompok layar solid. Yang ketiga, al-alamu ma'a ziyadatil alif wan nun. Ini juga enggak bisa kita tetapkan pola. Contoh Uthman. Jadi Bapak sudah lihat tulisan Uthman. Kita ma'ruf bacanya Usman. Tulisan Indonesia kan. Nah, ini aslinya. Ain sa. Uthman. Pakai ain. Kemudian bagian akhirnya bukan mimnya di fathatain. Kalau orang nggak tahu tulisannya kan bunyinya mim di fathatain itu. Usman, kan gitu kan? Akhirnya alif nun. Kenapa bisa bunyi Usman? Karena nunnya disukun. Usman, kan gitu kan? Ya. Di waqaf gitu. Karena dalam bahasa Arab ya sama. Ya Bapak ya. Kaidah mengucapkan tulisan Arab itu sama dengan kaidah membaca Al-Quran. Apa itu? Idza waqafa sukina.
atau askin. Ya. Kalau berhenti maka apa? Sukunkan. Ya. Utsman, Sufyan, ya Sufyan, ini ma'ruf, nama-nama yang ma'ruf. Kemudian Sulaiman, nah, beda kan? Sulaiman dengan Sufyan beda polanya ini. Beda, Pak, ya. Sulaiman dengan Sufyan beda polanya. Kalau Sufyan huruf keduanya sukun, kalau Sulaiman huruf keduanya fathah, kan beda kan? Beda. Nanti ada juga Salman, masuk juga. Intinya kalau dia diakhiri alif nun. Salman, ya. Salmanu, Farhanu, ya. Raihanu, ya. Masuk layan. Sorry. Nah, ini beda-beda polanya, ya. Nah, kalau ini masih sama polanya. Tapi kan beda dengan Utsman. Utsman domah depannya. Kalau ini fathah, ya. Jadi apa? Sama seperti tadi, kita nggak bisa tetapkan. Intinya apa? Nama kalau diakhiri alif nun maka masuk layan sharif. Ya. Penambahan, tapi alif nunnya apa itu? Tambahan. Kemudian yang keempat, nama yang keempat. Jadi kalau nama ada 6. Al-alamu ma'at ta'nisi, nama bersama ta'nis. Ta'nis perempuan, maksudnya tak marbutoh. Nama yang diakhiri apa? Huruf tak marbutoh. Maka apa? Nama tersebut menjadi layan sharif. Nama tersebut masuk kelompok layan sharif. Baik nama laki-laki, baik nama perempuan, nggak ada batasan. Aisyatu, jangan ditanwin Aisyatun, karena dia layan sharif. Kenapa? Karena ada tak marbutoh. Fatimatu, Mughiratu, nama laki-laki Hamzatu, Hamzah. Tolhatu, Tolha. Itu tak marbutoh ya, Bapak, ya? Tak marbutoh. Usamatu, Usamah. Ya. Maka apa? Itu masuk la yansharif. Yang kelima, al-alamu ma'al jumah. Jelas ya, masalah itu nggak perlu kita perpanjang. Nama diakhiri tak marbutoh. Al-alamu ma'al jumah, nama bersama ajem. Ajem asing. Asing di sini maksudnya apa? Non Arab. Laisa Arabiyyan, bukan Arab. Bukan bahasa Arab. Orang Arab kalau namanya nggak pakai nama Arab, ya bukan itu juga, bukan nama layan sharif. Jadi nama bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Ibrahimu, ini masuk ajem, bukan Arab, asing ya. Nabi Ibrahim, Ismail, Yusuf alaihimussalam. Mereka ini nabi-nabi Bani Israel, bukan nabi Arab. Bahasa mereka Ibrani, bukan bahasa Arab. Maka mereka masuk asing.
Di kalangan Arab saja ada yang ajam, apalagi kita sudah pasti ajam, ya. Pak Taswim udah pasti dah bukan nama Arab ya. Cuma mirip gitu ya. Ada keturunan Arab. Ya, jadi Ibrahim, Ismail, Yusuf, Musa, Isa, Bani Israil. Ya. Tapi Musa, Isa itu secara i'rab masuk ini juga, dia masuk isim maksur. Masuk maksur. Dan juga perlu ditambahkan ya, asing, bukan asing sih, maksudnya nama-nama tempat, nama-nama negara, nama-nama daerah, lokasi itu masuk layan sharif. Nama negara, Makkatu, jangan dibaca Makkatun. Misru, Mesir, Misru, jangan dibaca Misrun. Indonesia, Malaysia, masuk. Intinya nama-nama negara seluruhnya itu layan sharif, mamnu'un minas sarf. Nama tempat, lokasi juga masuk. Provinsinya, cakupannya semua ya. Ya, kabupaten apa yang namanya ya, nama lokasi semua. Jadi daerah ruang lingkup yang terkecil sampai yang terbesar itu apa? Negara. Ya, itu tambahan. Yang keenam terakhir, al-alamu ma'a tarkibi masjid. Tarkib artinya susunan, masjid artinya campuran. Apa maksudnya campuran? Dia adalah nama yang asalnya bukan nama. Secara asal bukan nama, tapi beberapa kata disusun menjadi satu lalu dijadikan nama. Ya. Secara asal dia ma'ruf, bukan asalnya dia itu nama. Tapi disusun, digabungkan dengan kata yang lain lalu apa? Dijadikan nama. Itu maksudnya apa? Tarkib masjid. Ba'labaka. Dua kata ba'la dan baka. Ba'lun suami, ya. Ba'lun itu suami. Baka ini yang saya belum dapat sampai sekarang terjemahannya. Apa ini baka? Keterangannya pun belum dapat saya. Coba nanti dicari lagi ya. Intinya dua kata itu, ba'la dan baka. Dijadikan menjadi satu dan dijadikan nama daerah kalau nggak salah ya. Ya, wallahu ta'ala alam, kalau nggak salah saya nih ba'la baka nama daerah. Kemudian Hadramauta. Secara makna asal kalau disendirikan asal hadoro, hadir bahasa Arab. Mauta kematian. Itu secara asal makna hadir kematian, tapi dijadikan satu, Hadramaut, menjadi nama sebuah provinsi di Yaman. Hadramaut, ya. Hadramaut, ya. Secara asal kata ada hadoro punya makna hadir, ya. Jadi disusun menjadi satu dan dijadikan nama, sehingga apa? Masuklah dia kepada kelompok nama layan sharif, susunan. Nama yang susunan, yaitu masjid campuran karena dia asalnya bukan nama, lalu disatukan atau dikumpul menjadi satu dan dijadikan nama.
apapun itu menjadi nama orang juga. Saifullah misalnya, Saifuddin, ya, Saifuddin. Saifu kan pedang, Adin agama, ya. Apalagi Qamaruddin, ya, Syamsuddin. Itu bukan nama, asalnya kan disusun dijadikan nama. Masuk lain syarif. Nah, itu maksudnya apa? Tarkib masjid. Ada 12. Sudah ya, habis. Hanya ini saja. Jadi kalau ingin menilai dia lain syarif, maka harus bisa mengembalikan kepada salah satu dari 12 ini. Jadi hafalkan dari yang paling mudah, apa itu dengan yang pola-pola. Nah, kalau jumpa bentuknya mafaila, ya sudah kan gitu, gampang gitu kan. Beda dengan apa sebagian nama yang enggak ada ditunjukkan dengan pola. Ini mungkin agak sedikit sulit, tapi tidak juga, Bapak ya. Kalau sudah terbiasa enggak. Karena hakikatnya ini semua hafalan saja. Ya. Kita ini belajar ini sebenarnya bersama hafalan. Menjalani waktu bersama hafalan. Karena hakikatnya orang itu berilmu, dia berilmu itu karena dia sudah melihatnya sebenarnya, melihatnya, mendengarnya, kan gitu kan? Terkadang orang punya kaidah, kalau dia belum pernah melihat itu, tatkala menemui bisa jadi dia nggak tahu juga. Nah, terkadang apa? Seseorang itu belajar itu seperti itu sebenarnya, ya. Dia berilmu itu karena dia sudah pernah mendengarnya, melihatnya, ya. Hanya saja dengan kaidah itu akan lebih apa? Lebih menguatkan terhadap ilmu tersebut. Itu fungsi kaidah. Beda dengan bapak kan hari-hari baca Al-Quran gitu kan. Tapi kenapa nggak tahu lain syarif? Ya karena nggak tahu kaidah lain syarif kan gitu kan? Ya bukan? Iya. Tapi setelah tahu kaidah lain syarif, makanya menjadi tahu. Setiap baca Al-Quran jumpa ini lain syarif, maka akan teringat, akan terkenang, dan kita akan berilmu tentang itu kan gitu, ya. Jadi itu sebenarnya. Jadi ya, kita runut kembali. Yang pertama yaitu sighah mental jumu dengan pola mafaila, jadi dengan polanya. Yang kedua alif ta'nis maksurah, alif diakhiri alif ta'nis, dia jenis perempuan, maksurah seperti si maksur, alif bengkok, dengan pola apa? Fu'la. Kemudian alif ta'nis mamdudah, sama juga ya, ta'nis itu perempuan, mamdudah ya, ini sebutan lain untuk hamzah. Mamdud itu hamzah. Jadi diakhiri hamzah dengan pola fa'la'u. Ya. Ada juga yang mengartikan maksud mamdudah itu untuk membedakan maksurah. Maksurah itu bengkok, mamdudah itu tegak. Ya. Kemudian al-wasfu ma'al adli dengan pola maf'alu dan fu'alu. Kemudian al-wasfu ma'a waznil fi'li dengan pola af'alu. Ingat sekali lagi, ini laki-lakinya fa'la'u dan fu'la. Kemudian al-wasfu ma'a ziyadatil alif wa nun dengan pola fa'lanu. Jadi tadi ada fa'la'u, ada juga fa'lanu, beda tambahannya ya. Kemudian selanjutnya masuk nama. Enam berikutnya nama. Pertama nama mengikuti pola fu'alu, nama yang mengalami pergeseran kata, mengikuti pola fu'alu, bentuknya satu. Kemudian yang kedua nama dengan mengikuti pola kata kerja. Ya, nggak masalah kalau Bapak hafalkan dulu af'alu, ya, atau hafalkan dulu yang ada di situ.
ya, Ahmad, Yazid. Nah, paling tidak jumpa dengar Ahmad jangan dibaca tanwin, jumpa Yazid jangan dibaca tanwin. Jaa Yazid, ya, Yazid telah datang, maka jangan ditanwin jaa Yazidun misalnya. Dia layan sharif. Kemudian nama bersama tambahan alif nun, ya. Hafalkan saja sebagian contohnya yang ma'ruf kita dengar itu saja Bapak ya. Salman, Sulaiman, Usman, Farhan, Royhan, ya. Kemudian nama dengan ta marbutoh atau nama yang diakhiri ta marbutoh bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian nama asing, ajam. Juga tambahan tadi apa? Nama-nama tempat, negara, provinsi, lokasi, ya. Kemudian terakhir nama susunan campuran, tarkib masjid. Ya. Dan contoh yang sering saya jumpai pun dari penjelasan berapa kitab, dua ini ya, Ba'alabaka, Hadramahud. Nggak tahu saya apakah nggak ada yang lain gitu ya. Ya. Kebanyakan yang nulis ya kitab-kitab nahwu, ya nanti contoh yang tarikh masjid gitu juga, Ba'alabaka, Hadramahud. Apakah hanya khususkan cuma untuk dua ini saja? Wallahu ta'ala alam. Ya kan ini dia nama daerah gitu ya, dijadikan sebagai nama daerah Hadramaut gitu kan. Cuma dia asalnya bukan nama gitu. Ya beda dengan nama-nama negara yang memang udah tetap dari asalnya dia nama negara gitu. Ya. Tidak dipakai untuk yang lain maksudnya. Indonesia ada nggak kalimat lain? Ada nggak terjemahan Indonesia? Enggak kan? Itu maksudnya. Hadramaut ada terjemahannya. Ba'lun tadi ada suami. Maksudnya dia asalnya itu punya makna, cuma disusun, dia asalnya punya makna dan bukan nama, digabungkan dengan kata lain dijadikan nama gitu. Ya. Beda kan dengan nama negara kan gitu ya. Walaupun ada asal usulnya mungkin kenapa dinamakan seperti itu gitu ya. Tapi kan secara makna dia enggak punya makna. Ya. Kita taunya nama negara aja gitu. Batu Haji, kenapa dinamakan Batu Haji? Apa tuh? Batu Haji. Batu Haji nggak mungkin ya maksudnya ya. Batu Haji mungkin. Nggak tahu ya, Allah ta'ala alam. Ya. Sebagian kan nama tempat itu karena ada kisah juga dari tempat itu kan gitu kan. Ya. Seperti Surabaya kan gitu kan. Ya enggak? Ada hubungannya kayak itu? Atau memang itu asalnya kisahnya gitu ya, kenapa dia bisa dinamakan Surabaya. Nah Bapak ya, jadi dihafalkan di grup masing-masing. Nanti ketua kelas seperti biasa ya, antum memiliki hak untuk menagih ya para ketua kelas. Jadi untuk kebaikan bersama juga gitu ya. Anggota nggak usah marah gitu kalau teror ketua gitu ya. Tagihan belum ini, setoran belum gitu kan. Lagi capek-capek pulang kerja gitu ya. Dapat SMS gitu apa enggak ini ya. Sabar gitu kan. Jadi ada 12 ya, lain solid. Ulangi terus sampai terbiasa. Jadi ilmu ini ala bisa karena biasa, itu pasti Bapak ya. Lalu fokus pada yang ini. Pola kan ada 7 tadi ya. Masuk nama 1. Selain itu yang nama yang paling mudah kan itu setiap ada ta marbutoh. Nah ini kan gampang gitu maksudnya ya. Maksudnya ta marbutoh ini, kata dengan ta marbutoh ini sering kita jumpai gitu. Walaupun sebelum belajar bahasa Arab kita juga sering jumpai gitu ya. Nah
jadi mungkin untuk mengingatnya itu tinggal sedikit aja gitu. Ya, karena sebelumnya kata-kata dengan tak marbutoh itu bukan asing bagi kita. Beda dengan kalimat yang betul-betul asing gitu, kita belum pernah tahu ya. Ya, sebagian-bagian nama Ismail, Ibrahim ya kita udah tahu gitu. Tinggal ngapalin aja kalau dia layan sorif kan gitu aja kan. Ya. Kecuali kata-kata yang baru gitu ya, seperti Bapak dengar fu'la kan gitu ya, pola, istilah pembahasan pola ini kan baru kan gitu ya. Nah, itu mungkin butuh agak sedikit berulang ya, dibaca-baca ulang. Kemudian kita lanjutkan syurutul mamnu'i minas sarfi. Sekali lagi pembahasan kita tinggal 2 tentang isim ya. Ini halaman 17 fil af'al, tentang fi'il. Tapi kita tidak langsung masuk, kita lompati dulu nanti untuk membahas 2 lagi pembahasan isim, yaitu apa? Tentang jenis dan tentang nanti ada istilah ma'rifah nakirah. Setelah itu baru kita balik ke fi'il ini ya. Syurutul mamnu'i minas sarfi. Syarat, nah ini yang saya bilang tadi, al mamnu'u minas sarfi, ini istilah lain untuk al ismul ladzi la yansarif. Mamnu' minas sarfi maksudnya terhalang dari sarf, terhalang dari tanwin, sama artinya. Alladzi la yansarif, yang tidak bertanwin, sama. Ya. Ada syarat untuk layan sorif. Nah, berarti kan Bapak, jadi tidak cukup apa itu tahu jumpa nanti mafailah, jumpa nanti fu'la, jumpa nanti apa lagi fa'lau. Tidak cukup hanya dengan pola, berarti apa? Berarti harus ada apa? Di sini ada apa? Ada tambahan syarat. Setelah kita melihat mafailah, maka apa? Kita juga harus melihat adakah syarat-syarat ini untuk mengatakan dia layan sorif. Yang pertama, jadi syurutul mamnu'i minas sarfi itu maksudnya syarat-syarat layan sorif ya. Syarat-syarat dari isim layan sorif. Yang pertama, alla yakuna mudhafan. Nah, ingat kita udah bahas tentang al-idhafah, mudhaf wa mudhafun ilaih. Disebutkan di sini alla yakuna mudhafan. Untuk tidak dia sebagai mudhaf. Maksudnya apa? Dari 12 layan sorif ini nanti salah satunya kalau kita jumpai, dia tidak boleh menjadi mudhaf. Kalau dia menjadi mudhaf, maka layan sorifnya batal. Nah, jadi bisa batal layan sorif ini. Gimana itu? Terus gimana? Nggak jadi isim gitu? Tetap isim, hanya saja ingat kita sudah bahas isim mu'rab itu ada 9. Salah satunya layan sorif. Apa maksudnya dia batal? Maksudnya dia tidak lagi layan sorif, tapi dia akan berubah menjadi isim yang lainnya. Bisa jadi mufrad, bisa jadi jamak taksir, bisa jadi yang lain, itu maksudnya. Ya. Terus bagaimana kita tahu? Ya ada nanti kaidahnya, ya. Kita selesaikan dulu satu persatu. Jadi ini syarat harus terpenuhi. Apa itu? Dia tidak boleh menjadi mudhaf. Contoh misal ya, di sini kita baca dulu. Mislu shallaitu fi masajida. Mana yang terlihat layan sorif di situ? Masajida. Dari mana kita tahu? Polanya mafailah. Maka dia masuk apa? Layan sorif. Dan ingat kembali alamat i'rab untuk layan sorif apa? Marfu'un bil fathah, mansubun bil marfu'un bil dhammah, mansubun bil fathah, majrurun bil fathah, dhammah, fathah. Maka kita lihat, kita cek untuk membuktikan dia layan sorif bukan cuma dengan melihat pola. Oh, ini polanya mafailah.
Tapi apa pertama tadi kita lihat dulu dia mudhof atau bukan. Tidak cukup itu. Untuk pembuktian terakhir adalah dengan apa? Di i'rab. Itulah pembuktian terakhir. Dengan melihat apa? Tanda akhirnya untuk memastikan dia apakah benar-benar layan sharif. Pertama, masajida. Ingat dalam i'rab marfu, mansub au majrur. Pak Aris, masajida di sini marfu, mansub atau majrur, Pak Aris? Kenapa majrur? Nah, ya, udah refleks. Sebelumnya ada huruf jar, sabaqahu harful jar. Mendahuluinya huruf jar. Jadi sudah pasti masajida majrur, dan kita sudah hafalkan bahwa tanda untuk lain sharif saat majrur apa itu? Fathah. Maka kita lihat masajida akhirnya apa? Fathah. Maka sahih, benar dia adalah layan sharif. Kita i'rab masajida majrurun bi fi dengan huruf jar fi, wala matujarrihi fathatun li'annahu al-ismul ladzi la yansarifu au al-mamnu'u minas sarfi. Lanjutnya contoh di bawah yang sholaitu fi masajidihim. Perhatikan tadi masajidi sendiri, setelahnya tidak ada siapa-siapa. Sekarang ada him, domir muttasil. Ingat ya Bapak, ada beberapa domir yang dia bentuknya sama saat munfasil wa muttasil, yaitu huma, munfasil muttasilnya sama. Hum, munfasil muttasilnya sama. Hunna. Jadi ada 3 domir, siapa? Huma, hum, hunna. Kalau domir huwa, mutasilnya beda. Apa mutasilnya? Hu. Domir hiya, mutasilnya apa? Ha, kan gitu. Anta, mutasilnya apa? Ka. Beda, sudah jelas gitu. Jadi kalau kita masih bingung, ya memang kita nggak hafal berarti itu. Ya. Nah, kecuali yang 3 ini huma. Huma ada 2 ya. Huma mudzakkar, huma muannas. Cuma kita ambil 1 aja. Kemudian hum dan hunna. Ini sama bentuknya saat munfasil, saat muttasil. Nah, bagaimana kita tahu him di sini? Ini apakah munfasil muttasil, Pak Buana? Dia munfasil atau muttasil? Munfasil, bukan muttasil ya, Pak ya? Masih paham ya apa maksud munfasil, apa maksud muttasil, apa maksud munfasil, Pak Bona? Munfasil yang menyambung. Nah, itu kan sampai tidak terbalik-balik. Munfasil itu yang terpisah. Muttasil yang bersambung, ya. Jadi karirud dars, ulangi pelajaran hatta yakuna rasikhan, hatta yakuna thabitan fi lisanik wa rasikhan fi adhanik. Ya, senantiasalah untuk mengulangi pelajaran sampai dia itu kokoh di lisan, itu bahasa Arab ya. Kokoh di lisan dan mendalam di pikiran. Masih terbalik-balik ya, masih pakai jeda mikir dulu gitu ya, maka apa itu masih kurang ya, masih kurang, maka tambahkan lagi ya murojaahnya, mengulang-ulang pelajarannya. Jadi him di sini apa Pak Taswim? Munfasil atau muttasil? Muttasil. Tahu dari mana? Iya, memang bisa berubah. Hum bisa menjadi
Masalahnya yang kita permasalahkan sekarang dia munfasil atau muttasil itu. Kalau dia muttasil, apa alasannya kenapa dia muttasil? Ada ya Bapak? Apa? Gimana Pak Subandi? Munfasil atau muttasil? Muttasil. Tahu dari mana dia muttasil ini bukan munfasil? Rasa-rasa kayaknya. Kalau belum bisa menjawab berarti itu rasa-rasa. Gimana Pak Edi? Kenapa Pak? Karena itu nilai tidak. Hah? Itu menjelaskan nilai masa tidak. Jadi dia satu ngikut gitu ya. Ngikut ya. Kalau dipotong kemarin juga. Kalau dia dipotong jadinya musajidah. Gitu. Iya kan ada hum. Kalau hum gimana? Kan ada hum kan? Iya kan? Susah juga kalau begitu Pak. Oh iya. Maksudnya dia apa namanya ngikut gitu ya? Ya masa kaidahnya gitu Pak? Ya. Kalau kaidahnya begitu berarti itu kaidah yang nggak pasti itu. Ya. Sementara ini kaidahnya pasti. Munfasil muttasil itu kaidahnya pasti. Pak Ogi gimana Pak Ogi? Tahu Pak Ogi? Apa Pak Suwani? Bersandar kepada? Iya, kita ingin memastikan dia ini muttasil atau munfasil untuk yakinnya gitu. Kalau kita katakan apa mana domir muttasil? Domir muttasil itu bersambung, tapi bukan bersambung huruf, tapi bersandar. Bersandar tidak harus bersambung huruf. Seperti ini, dal sama ha nggak bisa nyambung. Dal nggak akan pernah bisa nyambung kepada huruf setelahnya. Begitu juga waw, begitu juga ara, tidak akan bisa. Jadi kita ingin memastikan ini dia bukan munfasil, tapi dia muttasil. Kaidahnya kita butuhkan. Ini masalahnya berharokat. Kalau nanti dia gundul bagaimana Bapak mau memastikannya? Itu makanya kita butuh kaidah. Kita mau baca dia gimana nanti? Di situ masalahnya. Ini saya tanyakan bukan fungsinya di sini untuk nanti masuk ke kitab gundul. Mana Pak Anton? Hah? Nah, langsung alasannya apa Pak? Kalau harokat sebelumnya domah, memangnya nggak bisa domah sebelumnya? Bisa. Itu kan yang buat dia kasroh karena ada huruf jar. Kalau nggak ada huruf jar kan masajiduhum, iya kan? Iyalah, masajiduhum. Mana Pak Solin? Hah? Mutasil kenapa? Bukan. Iya, ini saya bilang, ini Bapak sudah tahu, udah dijelasin tadi mudah. Kalau kita gundul nanti gimana tuh? Tahu dia munfasil mutasil. Apa kaidahnya? Ya. Kalau dia mudhaf ilaih terus kenapa? Enggak bisa hum. Bisa hum, masajiduhum. Masajidahum. Ini kan karena majrur masajidnya.
Kalau masajidnya marfu, masajidu hum, enggak, kalau kita baca masajiduhim salah itu. Masajidahum. Ya. Padri, kayak gimana, Pak? Mutasilnya. Isim. Ya. Belum pasti juga tuh. Gimana? Azizul. Alasannya? Terletak di akhir. Domir munfasil kalau di kalimat panjang nanti bisa juga di tengah. Bagaimana kita bisa menentukan di akhir dan di awal? Bukan masalah akhir atau ininya ya. Tinjauannya itu munfasil itu maksudnya tidak bersandar, dia berdiri sendiri. Tidak bersandar kepada sebelum dan sesudah. Muttasil itu bersambung, bersandar kepada sebelumnya. Dan bersandar kepada sebelumnya kalau kita pahami di akhir kata, nanti kalau di tengah kalimat gimana? Kan gitu. Ini kan karena dia di kalimat ini dia memang terakhir. Nanti kalau di ayat panjang, ya. Jadi ya sudah, kita singkatkan aja. Atau Pak Aris masih bisa menjawab, Pak Aris? Ya, itu. Jadi sudah kita jelaskan domir munfasil, domir muttasil. Nah, hanya saja ada yang sama, kita ambil yang sama saja. Khusus bagian yang sama ya. Ya, nah nih. Kalau antaka sudah jelas beda ya. Nah, lagian yang sama cuma ini saja nih. Ya, untuk huwa beda, iya ha beda. Kemudian apa? Pada domir muttasil bisa berubah harokat. Pertama, ya, hu bisa menjadi hi. Bisa menjadi hima. Hum bisa menjadi him. Ha tetap ya. Ha tetap ha. Oh tetap, gak usah ditulis ya. Huma hinna. Ya. Mana sudah kita berikan. Kapan dia bisa berubah menjadi kasrah? Kapan domir ini mutasil ini akan berubah menjadi kasrah? Hu menjadi hi, hima, him, hinna. Kapan? Kalau sebelumnya ada huruf sebelumnya berharokat kasrah. Satu ini aja. Dan atau ya sukun alaihi, bukan alaihu ya sukun. Kalau yang selain huruf ya sukun maka tetap hu, min hu ya. Apalagi misalnya ya minhu, anhu. Dari sini udah tertangkap nggak? Bagaimana
untuk membedakan, menyimpulkan bagaimana membedakan hum nanti munfasil dan hum apa kalau nanti dia muttasil. Gimana Zizul? Gimana? Bisa sebelumnya ya. Ya, lebih simpul lagi, lebih apa lagi? Lebih ada yang lebih bisa menyimpulkan lagi gitu. Kalau domir mutasil kan tidak dimulai dengannya dalam susunan kata gitu. Dengan domir itu, kalau domir mutasil kan dimulai dengan domirnya. Kalau domir mutasil itu tidak dimulai dengan domirnya, dimulai dengan yang lain. Dimulai dengan kata lain ini. Ya. Iya, masalahnya dalam susunan yang panjang ini kan bisa di tengah kalimat juga. Domir munfasil ini. Contoh. Ya. Hum ya? Munfasil atau mutasil? Hah? Munfasil atau mutasil? Khilaf ulama. Ini yang saya bilang. Kalau nggak pakai kaidah bingung nanti. Ya? Gimana? Pertama, ya. Kalau sudah jumpa him, kalau sudah jumpa bentuknya him, sudah pasti sangat muttasil. Terlepas apakah kata sebelumnya siapa. Nggak usah ragu-ragu lagi. Masalahnya kalau jumpanya hum, kan gitu tadi. Kalau sudah jumpanya him, tidak mungkin munfasil, karena munfasil nggak bisa berubah jadi him. Yang bisa berubah jadi him siapa? Muttasil. Sudah, itu pertama, ya. Kemudian muttasil itu pasti selalu bergandeng dengan kata sebelumnya. Nah, masalahnya di sini nih. Tadi ada masa kita samakan pakai domir. Ini nggak ada huruf jar ya, masa jiduhum, ya. Masa jiduhum, ya. Masa mahum dah, sama-sama hum ya, sama-sama ada kata sebelumnya, ada. Kalau tadi masa jidihim sudah pasti muttasil. Masalahnya nih, masa jidu hum, jumpa nanti ulaika hum, gitu kan? Ya. Jadi ya ini terlepas dari penguasaan Bapak. Pertama, kalau sebelumnya isim itu pasti tidak akan lepas dari penguasaan apa? Idofah. Pemahaman terhadap idofah. Karena apa? Domir muttasil. Ini kaidah sudah saya berikan sebenarnya dalam i'rab. Mereka dikatakan muttasil karena selalu bersandar kepada kata sebelumnya. Kalau sebelumnya isim, pasti dia sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih. Maka apa? Apakah masajiduhum? Apakah masajidihim? Maka hum dan him di situ sebagai mudhof ilaih. Kalau terpenuhi syarat idofah tentunya. Kan gitu, kita cek dulu. Syaratnya terpenuhi enggak? Syarat mudhof apa? Bertanwin, tidak bertanwin, tidak beralif. Alif lam, masajid tidak ada. Masalahnya sekarang ulaika. Apakah dia idofah?
Gimana tahu dia bukan idhofah? Karena dia isim mabni hasan. Kenapa? Paham nggak yang lain? Ulaika, kalau kita anggap dia mudhof seperti masajidu, ya. Karena mudhof dan mudhof ilaih itu kan dua isim yang bersandar. Berarti hum bersandar, berarti mutasil. Ulaika hum dua isim juga. Sekarang kita harus memastikan apakah dia juga idhofah dengan kaidah. Dari kaidah yang kita pelajari untuk mudhof, seandainya ulaika mudhof tidak bertanwin, tidak beralif lam, bukan? Ya enggak? Iya. Tapi ada syarat lain juga. Ya. Apa itu? Mudhof tidak boleh isim mabni. Maka ulaika bukan mudhof. Kalau ulaika bukan mudhof, maka humnya bukan mudhof ilaih. Dan berarti humnya bukan muttasil. Karena sudah pasti kalau namanya domir muttasil, kalau dia domir muttasil pasti dia akan bersandar kepada kata sebelum. Kalau kata sebelumnya tidak terpenuhi untuk bersandar, ya maka berarti dia bukan bersandar dan berarti bukan muttasil. Ya. Ya, nanti sampai diulang-ulang terus. Insyaallah nanti kalau dalam pembahasan i'rab, idhofah itu selalu dijumpai. Ya Bapak ya. Jadi hum di sana bukan domir muttasil, domir munfasil. Karena dia bukan muttasil, karena dia tidak bersandar kepada ulaika. Karena tidak terpenuhi syarat untuk ulaika bersandar kepada hum. Ya. Udah ya, yang paling mutlak apa tadi? Kalau jumpa hin pasti mutasil loh. Enggak usah pakai mikir lagi. Ya, karena yang bisa berubah him hanya domir mutasil. Nah, masalahnya kalau jumpa hum, nah itu baru ya. Baru apa? Mainkan lagi kaidahnya. Ya. Jadi masajidihim, him di situ muttasil, berarti bersandar, berarti dia sebagai mudhof ilaih. Berarti masajidunya statusnya siapa? Yang namanya kalau ada mudhof ilaih harus ada mudhof yang disandari. Nah, berarti apa? Masajid sekarang sebagai mudhof, maka dia tidak lagi layan sorif. Dia batal. Hukum layan sorifnya batal. Lalu berubah menjadi siapa dia? Kan itu, ya. Dari 12 layan sorif. Ini langsung kita berikan rangkuman. Yang pertama yaitu sigoh muntahal jumu, sesuai namanya sigoh muntaha al jumu. Jumu apa? Jamak. Dan jamak sudah kita pelajari, cuma ada 3. Jamak nggak ada yang keempat. Mudzakkar salim, muannas salim, wa taksir. Kira-kira masajid kalau dia batal, dia akan jadi jamak mana? Kalau dia bukan layan sorif, batal layan sorifnya ini sebagai mudhof, maka dia jadi jamak mana? Jamak taksir. Nggak mungkin mudzakkar salim. Mudzakkar salim harus ada waw nun wa ya nun. Muannas salim harus ada alif ta. Kan gitu? Maka apa? Dia akan berubah menjadi jamak taksir. Dan adapun alamat i'rab untuk jamak taksir apa? Dhamma, fathah, kasrah. Majrurnya dengan kasrah. Maka apa? Masajidi majrurun karena ada huruf jarfi. Wa alamatu jarhi kasrah. Kalau la yansharif wa alamatu jarhi fathah. Maka dari tandanya aja udah bukan, enggak mungkin la yansharif. Tanda itu hak, enggak boleh berubah. Harus sesuai dengan tanda itu. Nah, sementara ini kasrah masajidi majrur wa alamatu jarhi kasrah li'annahu jam'ut taksir. Kenapa? Sudah batal karena dia sebagai mudhof. Bisa difahami? Pembatal yang kedua atau syarat yang kedua, an yakuna mujarradan min al. Untuk keberadaannya, keberadaan siapa? Keberadaan lain sorif, yaitu mujarrad kosong.
Mujarrad itu telanjang atau kosong. Min al, dari apa? Alif lam. Maksudnya apa? Lain sorry, ini yang 12 ini nggak boleh dipakaikan alif lam. Bukan nggak boleh, isim itu bisa beralif lam. Hanya saja kalau dia dipakaikan alif lam maka dia batal. Batal apa? Layan sorry. Ya, jadi masajid dimasukkan alif lam, batal lain sorry. Ya. Misal contoh, ta'allamtu fi madarisa. Aku belajar, ta'allamtu fi madarisa, pada madaris. Ini kan jamak dari madrasah. Madrasatun nantinya apa? Sekolah. Jamaknya madarisa atau madarisu. Sekolah. Jadi kalau kita artikan ta'allamtu fi madaris, aku belajar di beberapa sekolah. Pada beberapa sekolah, ya. Kalau Bapak ngartikan aku belajar di sekolah-sekolah, nggak enak artinya. Ngartinya nggak pas gitu. Apalagi kalau ngartinya fi kan di dalam tuh. Aku belajar di dalam sekolah-sekolah. Bisa badan kita dibagi dah? Nggak bisa. Tapi aku belajar pada beberapa sekolah ya tentunya berpindah-pindah gitu. Ya, nah itu tadi. Ini nanti dalam pembahasan makna ya. Kita belum masuk ke sana. Jadi aku belajar pada beberapa sekolah, madaris jamak dari madrasatun. Dan dia pola apa? Mafa'ila. Kita cek benar enggak dengan di i'rab. Madarisa majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar fi. Wala matujarihi fathah. Li'annahu layan sorry, berarti sahih karena alamat jarnya apa? Fathah. Pas ya. Karena yang satu-satunya alamatnya jar dengan fathah cuma layan sorry. Tidak ada dari 9 isim yang dia jarnya dengan layan sorry. Dengan apa? Dengan fathah. Ta'allamtu fil madarisi. Sekarang madarisnya dimasuki, dipakaikan alif lam ya. Sekali lagi bukan tidak bisa memakai alif lam. Isim secara umum bisa memakai alif lam karena alif lam itu tambahan. Hanya saja untuk lain sorib 12 lain sorib ini kalau masuk alif lam, dipakaikan alif lam, maka hukum lain soribnya batal. Ta'allamtu fil madarisi. Perhatikan, kalau dia batal untuk mafa'ila jadi apa? Jamak taksir. Kalau jamak taksir majrur bil kasrah. Al madarisi majrurun bi fi, ada huruf jar fi. Wala matujarrihi kasratun li'annahu jam'u taksir. Selanjutnya an mughirata. Mughirata majrur karena ada huruf jaran. Wala matujarrihi fathah li'annahu al-ismul ladzi la yan sorib ya, majrur fathah itu udah pasti layan sorib. Nah sekarang dia layan sorib yang mana ini? Mughirah hal alamu ma'ata taknis. Nah, jadi harus terpenuhi dulu, dia masuk ke dalam 12 itu. Kemudian anil mughirati dimasuki alif lam, mughirah menjadi majrurnya dengan kasrah. Al mughirati majrurun wala matujarrihi kasratun li'annahu isim mufrad. Ingat, untuk yang secara umum yang namanya tak marbutah itu menunjukkan jumlah tunggal. Hanya saja ada terkala kata dengan tak marbutah masuk lain sorib, yaitu apa? Nama. Tapi kalau dia batal balik ke asal apa? Mufrad. Jadi kalau kita rangkum sekali lagi, untuk yang pertama sigha muntahal jumu, kalau dia batal lain sorib dia akan di-i'rab dengan jamak taksir. Kemudian yang kedua, alif tanis maksurah ala wazni fu'la. Kalau dia batal layan sorib, maka dia akan di-i'rab dengan maksur. Dia akan di-i'rab dengan maksur. Untuk nomor 2, alif tanis
maksurah. Kalau dia batal lain sorif, yaitu mungkin dia sebagai mudhof atau dia dimasuki alif lam, maka apa? Dia akan di-i'rab dengan isim maksur. Marfu'un bi dhammatin muqaddarah, kemudian mansubun bi fathatin muqaddarah, majrurun bi kasratin muqaddarah. Kemudian selain dari yang dua ini, dari nomor 3 sampai akhir, itu kalau batal lain sorif akan di-i'rab dengan mufrad. Fa'lau kalau batal di-i'rab dengan mufrad. Contohnya misalnya safra'u dimasuki alif lam, as-safra'u. As-safra'u marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu mufrad. Ingat kaidahnya gitu aja, simple. Yang pertama, kalau dia batal sigha muntal jumu, maka di-i'rab dengan jamak taksir. Yang kedua, alif tanis maksurah, kalau dia batal akan di-i'rab dengan maksur, alamat maksur maksudnya. Kemudian sisanya selain yang dua itu, kalau mereka batal yang sorif, maka akan di-i'rab dengan isim mufrad. Jelas ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak tentang lain sorif? Atau sudah jelas dan terang? Ya cukup jelas ya, jelas dan terang ya. Dan juga tambah lagi cemerlang. Nah, jelas terang benderang cemerlang. Jadi sekali lagi ada 12 lain sorif dan juga ada syarat. Apa itu? Pertama, tidak boleh mereka 12 lain sorif itu menjadi mudhof. Tidak boleh dipakaikan alif lam. Maksudnya secara hukum lain sorifnya tidak boleh, bukan dia tidak bisa pakai alif lam, bisa. Kalau ada dua perkara itu maka dia batal lain sorif. Ya. Dan syarat kalau tidak terpenuhi maka batal, kan gitu ya. Di bawah ada tamrin untuk PR saja. Insya Allah kita periksanya besok pagi Pak ya. Ya, siap ya? Ya, sedikit kalau kita belajar sekali Pak. Alhamdulillah ada waktu. Ya, sampai batas waktu Allah mengizinkan. Kalau nanti ada perubahan, ya selagi bisa kita manfaatkan, gitu ya. Dan setelah ini akan kita lanjutkan ke halaman 33 ya nanti, yaitu pembahasan apa? Jenis kata isim, yaitu apa? Muannas wal mudzakkar. Isim punya aja jenis, ya. Jadi tamrin di bawah itu perintahnya apa? Udhkuril illata allati tamna'u minas sarfi. Sebutkan alasan illah, alasan. Allati tamna'u minas sarf, ini maksudnya layan sarif. Itu istilah lainnya gitu. Allati tamna'u minas sarf. Sama saja, cuma ada perubahan sedikit. Jadi sebutkan alasan dari layan sarif fi ma ya'ti, pada kata berikut ini. Maksudnya apa? Sufla itu masuk yang mana dari 12? Hamra'u itu masuk yang mana dari 12? Bapak cukup kasih nomor aja di atasnya, di atas sufla ya. Diurutkan aja 1 sampai 12 sudah gitu ya. Nanti perinciannya insya Allah di pengulangan nanti akan Bapak temui pembagian-pembagiannya, alasan dari pembagian. Ya, saya rasa tanpa menjelaskan pembagian itu pun, dengan ini Bapak sudah bisa memahami insyaallah.
Kelas sudah ya Bapak ya, cukup ya, nggak ada yang tanyakan. 6 kita akhiri dulu ya, biar bisa enak besok ya. Kita akhiri, di akhir kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dimudahkan, terkhusus dalam apa yang kita inginkan saat ini, yaitu paham terhadap al-lughah Arabiyah. Kemudian ya kita mohon kepada Allah dengannya ganjaran yang besar di yaumil akhir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.